kesemutan atau kram di kaki, terutama saat berjalan, rasa lelah yang berlebihan. Angina adalah nyeri atau ketidaknyamanan di dada yang sakit kepala yang sering bisa menjadi tanda tekanan darah. Xanthomas adalah benjolan lemak berwarna kuning yang muncul di bawah kulit. Semua orang tahu bahwa untuk menurunkan kolesterol LDL atau kolesterol jahat, kita harus menghindari daging dan makanan berlemak. Memang itu benar, tapi tahukah Anda bahwa selain makanan-makanan itu, ada juga 5 makanan dan 5 kebiasaan yang jarang diketahui orang tapi bisa menyebabkan kolesterol tinggi. Anda mungkin sudah berusaha menjaga pola makan, namun tanpa sadari, beberapa makanan dan kebiasaan sehari-hari justru bisa memperburuk kadar kolesterol Anda. Ingin tahu lebih lanjut? Tonton video ini sampai akhir untuk mendapatkan informasi lengkap yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Kolesterol tinggi, khususnya kolesterol LDL atau yang dikenal sebagai kolesterol jahat, merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling umum, namun seringkali diabaikan oleh banyak orang. Meski terdengar sederhana, mengelola kadar kolesterol LDL tidak semudah sekadar menghindari makanan berlemak atau daging merah. Dalam video ini kita akan menggali lebih dalam untuk memahami penyebab kolesterol tinggi yang seringkali tidak disadari, mengidentifikasi tanda-tanda awal yang mungkin mengindikasikan masalah kolesterol, dan mengungkap 5 makanan serta 5 kebiasaan yang jarang diketahui namun bisa berdampak besar terhadap kadar kolesterol Anda. Kami juga akan membagikan 5 makanan ampuh yang mungkin belum Anda ketahui untuk menurunkan kolesterol LDL secara alami. Pastikan Anda nonton video ini hingga selesai agar tidak ketinggalan informasi penting yang dapat membantu Anda menjaga kesehatan jantung dengan lebih baik. 10 gejala atau tanda-tanda kolesterol tinggi. Here it is. Kolesterol tinggi seringkali tidak menunjukkan gejala yang jelas pada awalnya, sehingga banyak orang tidak menyadarinya hingga sudah terlambat. Namun ada beberapa tanda yang bisa menjadi indikasi bahwa kadar kolesterol Anda mungkin sudah di luar kendali. Nyeri di dada atau angina. Angina adalah nyeri atau ketidaknyamanan di dada yang terjadi ketika otot jantung tidak mendapatkan cukup darah beroksigen. Ini seringkali menjadi salah satu gejala pertama dari penumpukan plak di arteri koroner akibat kolesterol tinggi. Xanthomas. Xanthomas adalah benjolan lemak berwarna kuning yang muncul di bawah kulit, biasanya di sekitar mata, siku, lutut, atau tangan. Meskipun tidak berbahaya, mereka adalah tanda bahwa ada kelebihan lemak atau kolesterol dalam tubuh. Kesemutan atau kram di kaki. Kesemutan atau kram di kaki, terutama saat berjalan, bisa menjadi tanda bahwa arteri Anda tersumbat oleh plak kolesterol. Mengurangi aliran darah ke ekstremitas bawah. Kelelahan ekstrim, rasa lelah yang berlebihan dan berkepanjangan bisa menjadi indikasi bahwa jantung Anda tidak bekerja dengan efisien karena penyumbatan di arteri akibat kolesterol. Sakit kepala sering. Sakit kepala yang sering bisa menjadi tanda tekanan darah tinggi yang seringkali berhubungan dengan kadar kolesterol yang tinggi. Plak kolesterol dapat mempersempit pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan sakit kepala. Gangguan pernafasan, nafas pendek atau kesulitan bernafas, terutama saat beraktivitas, bisa terjadi karena penyempitan atau penyumbatan arteri yang membawa darah ke jantung dan paru-paru. Penglihatan kabur.
Penglihatan kabur atau hilangnya penglihatan secara tiba-tiba bisa terjadi akibat penumpukan kolesterol di pembuluh darah kecil di mata yang mengurangi aliran darah ke retina. Gangguan pencernaan, masalah pencernaan seperti rasa tidak nyaman atau sakit di perut bagian atas. Ini bisa terkait dengan aliran darah yang buruk ke organ pencernaan akibat penyumbatan arteri. Kesulitan berjalan atau berdiri lama. Kesulitan dalam perjalanan atau berdiri dalam waktu lama bisa disebabkan oleh aliran darah yang tidak mencukupi ke otot kaki, yang dapat disebabkan oleh kolesterol tinggi. Napas pendek saat berolahraga. Jika Anda merasa sulit bernafas atau cepat lelah saat berolahraga, ini bisa menjadi tanda bahwa jantung Anda bekerja lebih keras karena penyumbatan arteri oleh plak kolesterol. Penyebab kolesterol tinggi yang jarang orang tahu. Kebanyakan orang menganggap bahwa kolesterol tinggi hanya disebabkan oleh pola makan yang buruk. Tapi sebenarnya ada beberapa faktor lain yang seringkali melewatkan. Ini adalah beberapa penyebab kolesterol tinggi yang mungkin belum banyak diketahui. Keturunan atau genetik. Salah satu penyebab utama kolesterol tinggi yang sering diabaikan adalah faktor genetik. Jika Anda memiliki riwayat keluarga dengan kolesterol tinggi, Anda mungkin berisiko lebih tinggi mengalaminya. Meskipun Anda telah menjaga pola makan dan gaya hidup sehat. Gen tertentu dapat mempengaruhi cara tubuh Anda mengelola kolesterol, sehingga meningkatkan kadar kolesterol LDL atau low density lipoprotein. Hipotiroidism, ketika kelenjar tiroid Anda tidak memproduksi cukup hormon, metabolisme tubuh Anda dapat melambat, menyebabkan peningkatan kadar kolesterol dalam darah. Hipotiroidism seringkali tidak terdeteksi karena gejalanya bisa mirip dengan kondisi lain. Namun, ini adalah salah satu faktor yang perlu diwaspadai. Diabetes, khususnya diabetes tipe 2, dapat menyebabkan retensi insulin yang dapat mempengaruhi cara tubuh Anda memproses lemak dan gula, meningkatkan kadar triglyceride dan LDL dalam darah. Penderita diabetes khusus sangat waspada terhadap kadar kolesterol mereka, karena kombinasi dari kedua kondisi ini dapat meningkatkan risiko penyakit jantung secara signifikan. Stres kronis. Stres tidak dapat hanya mempengaruhi kesehatan mental Anda, tetapi juga dapat berdampak langsung pada kadar kolesterol. Stres berkepanjangan menyebabkan tubuh memproduksi lebih banyak hormon kortisol yang dapat meningkatkan produksi kolesterol di hati. Stres juga dapat mendorong perilaku tidak sehat seperti pola makan buruk dan kurangnya aktivitas fisik, yang semuanya berkontribusi pada peningkatan kadar kolesterol. Konsumsi alkohol yang berlebihan. Meskipun dalam jumlah kecil, alkohol bisa memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan. Bukan kata saya. Konsumsi alkohol yang berlebihan dapat meningkatkan kadar triglyceride dan kolesterol LDL dalam darah. Terlalu banyak minum alkohol juga dapat menyebabkan kerusakan hati yang mempengaruhi cara tubuh Anda mengelola kolesterol. 5 makanan yang ampuh untuk menurunkan kolesterol LDL jarang orang tahu. Mengelola kolesterol low density lipoprotein atau LDL tidak hanya tentang menghindari makanan berlemak, tetapi juga mengonsumsi makanan tertentu yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. Ini adalah 5 makanan yang mungkin belum banyak diketahui namun sangat efektif dalam menurunkan kolesterol LDL. Biji rami.
Biji rami kaya akan asam lemak omega 3 dan serat larut yang dapat membantu mengurangi kolesterol LDL. Serat larut dalam biji rami mengikat kolesterol dalam sistem pencernaan dan membawanya keluar dari tubuh sebelum diserap ke dalam aliran darah. Kacang polong. Kacang polong mengandung serat tinggi yang dapat membantu mengurangi penyerapan kolesterol di usus. Selain itu, kacang polong juga mengandung fitonutrien yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol secara alami atau naturally. Green tea atau teh hijau. Teh hijau mengandung antioksidan yang disebut catechin yang telah terbukti membantu menurunkan kadar kolesterol LDL dalam darah. Minum teh hijau secara teratur dapat membantu mengurangi risiko penyakit jantung yang berhubungan dengan kolesterol tinggi. Okra atau lady's finger. Okra mengandung serat larut yang dapat mengikat kolesterol dan mengeluarkannya dari tubuh. Sayuran ini juga kaya akan vitamin C dan antioksidan yang membantu melindungi arteri dari kerusakan akibat radikal bebas. Alpukat atau avocado. Meskipun alpukat mengandung lemak, lemak sehat ini justru dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL dan meningkatkan kolesterol baik HDL. Alpukat kaya akan asam folat yang telah terbukti mengurangi kadar LDL dan triglyceride dalam darah. 5 kebiasaan yang juga menyebabkan kolesterol tinggi. Selain makanan, ada juga kebiasaan sehari-hari yang bisa berdampak besar pada kadar kolesterol Anda. Ini adalah 5 kebiasaan yang sering diabaikan namun bisa menyebabkan kolesterol tinggi. Kebiasaan duduk terlalu lama, gaya hidup yang tidak aktif seperti duduk terlalu lama dapat menyebabkan penurunan kadar kolesterol baik HDL (High Density Lipoprotein) dan peningkatkan kadar kolesterol jahat LDL. Kurangnya aktivitas fisik juga berkontribusi pada peningkatan risiko penyakit jantung. Kurang tidur. Tidur yang tidak cukup dapat mempengaruhi metabolisme dan meningkatkan kadar kolesterol. Kurang tidur juga dapat menyebabkan penambahan berat badan yang merupakan faktor risiko utama untuk kolesterol tinggi. Smoking atau merokok. Kebiasaan merokok dapat merusak dinding arteri, membuatnya lebih rentan terhadap penumpukan plak kolesterol. Selain itu, merokok juga menurunkan kadar kolesterol baik HDL (High Density Lipoprotein) dalam darah. Minum minuman manis. Minuman manis seperti soda dan jus buah yang diproses dapat meningkatkan kadar triglyceride dan kolesterol LDL dalam darah. Gula tambahan dalam minuman ini juga dapat menyebabkan penambahan berat badan atau obesitas yang berkontribusi pada kolesterol tinggi. Konsumsi makanan cepat saji. Makanan cepat saji seringkali tinggi lemak trans dan gula yang dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Makanan ini juga cenderung rendah serat yang penting untuk mengelola kadar kolesterol. Mengelola kolesterol LDL atau kolesterol jahat adalah tentang memahami bahwa tidak hanya makanan yang kita makan, tetapi juga kebiasaan yang kita lakukan setiap hari yang berkontribusi pada kadar kolesterol dalam darah. Dengan mengetahui penyebab kolesterol tinggi yang jarang diketahui orang, mengenali gejalanya sejak dini, dan membuat perubahan pada pola makan dan gaya hidup, Anda dapat menjaga kadar kolesterol tetap terkendali dan melindungi kesehatan jantung Anda. Jangan lupa untuk mencoba 5 makanan ampuh yang kami sebutkan tadi dan hindari 5 kebiasaan yang dapat menyebabkan kolesterol tinggi. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik yang bisa Anda lakukan untuk masa depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.